enggak kayak kita ngomong, saya dulu ngomong fufafa ya. Sampai di sana nggak bosan? Tidak pernah terjadi di era pemerintahan Prabowo ada aktivis yang ditangkap, dikriminalisasi. Tapi Bang Repli ini, Anda ini menjamin nggak kalau nanti ke depannya apabila orang-orang seperti ini tidak diproses hukum, apakah mereka tidak akan melakukan hal yang sama kepada Bapak Prabowo? Satu aja yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi. Kok bisa kau jadi pakar ahli hukum? Bang Repli nggak tahu, kemarin itu ada mahasiswa ITB loh yang sudah menyebarkan sebuah meme yang sangat menjijikan sekali. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak sebuah podcast Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Ahmad Kozinuddin ya. Di podcastnya pembuat puisi Anjing Kurap. Nah di sini ada pernyataan dari Roy Suryo perihal Puhu Papa. Meskipun di sini konteksnya Roy Suryo ini bercanda, namun ini memunculkan sebuah kesimpulan yang multi tafsir ya, bisa kita tafsirkan bermacam-macam gitu kan atas pernyataan Roy Suryo di sini teman-teman. Jadi ya kita simak videonya. Yang terjadi. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Mas Husin, Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo seandainya ini dibiarkan menggantung aja, lama-lama bosen juga loh orang ngomongin ijazah palsu. Enggak bosan. Kayak biarin menggantung terus. Enggak kayak kita ngomong, saya dulu ngomong fufafa ya. Sampai di sana nggak bosan, entar lagi naik lagi tuh fufafa itu. Entar lagi naik lagi tuh fufafa itu. Saya yakin kayak fufafa di kasusnya, dibiarin aja. Enggak fufafa entar lagi naik. Enggak fufafa entar lagi naik. Ya, ini apakah sebuah pengakuan dari Roy Suryo secara tidak langsung bahwa dialah sebenarnya pencipta Pupu Papa ya teman-teman? Karena dia di sini bisa mengatur gitu ya, seolah dia bisa mengatur kapan isu ini bisa dinaikkan kembali, kapan isu ini meredup gitu kan? Di sini dia bilang bahwa sebentar lagi juga ini isunya bakal naik lagi gitu kan? Jadi dia kayak memegang kendali penuh perihal isu Pupu Papa itu ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah di sini Roy Suryo keceplosan secara tidak langsung bahwa dialah yang sebenarnya mengatur isu Pupu Papa gitu kan? Sehingga dia di sini mengatakan bahwa isu ini bentar lagi juga naik kok katanya. Sebentar lagi juga naik, dia kayak tahu gitu ya kapan isu ini bisa dinaikkan, kapan isu ini pun meredup gitu kan. Yang pada akhirnya kemarin mungkin kekuatan dari isu Pupu Papa itu kurang jos gitu ya, sehingga dia beralih ke isu ijazah Bapak Jokowi gitu kan. Udah kayak kutu lompat nih Roy Suryo ini mencelak gitu. Isu Pupu Papa saja belum terkuakkan malah berhenti di jalan, dan akhirnya dia pun nimbrung ke isu ijazah palsu Bapak Jokowi gitu kan. Nah, jadi teman-teman boleh menyimpulkan ya di kolom komentar apabila teman-teman juga punya pendapat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo barusan. Nah, kali ini kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Ada Repli Harun di acara Rakyat Bersuara, di mana dia hadir membela Roy Suryo, Tipa, Rismon, dan Rijal Fadilah. Coba bayangkan, saya orang yang independen. Independen. Ya kan? Bisa ngomong apa aja. Satu bisa aja senyum. yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi. Selama orang ngomong dibebaskan, maka negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Tetapi kalau orang ngomong dikriminalisasi, diancam dengan hukuman 12 tahun seperti Roy Suryo, Tifa, dan kemudian Sianipar, maka disitulah kemudian bencana demokrasi muncul. Nah, saya harap bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, tidak pernah terjadi di era pemerintahan Prabowo ada aktivis yang ditangkap, dikriminalisasi hanya karena ngomong dan berpendapat. Makanya seorang Repli Harun bebas ngomong di Rakyat Bersuara. Kita kembali saat lagi. Oke, tapi Bang Repli ini, Anda ini menjamin nggak kalau nanti ke depannya apabila orang-orang seperti ini tidak diproses hukum, apakah mereka tidak akan melakukan hal yang sama kepada Bapak Prabowo gitu ya? Karena di era Bapak Jokowi itu mereka diberi kebebasan sebebas-bebasnya gitu kan dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan aspirasi gitu kan. Tapi kebebasan itu malah menjadi kebablasan gitu kan. Bisa saja kan apa yang mereka lakukan kepada Bapak Jokowi, mereka lakukan juga kepada Bapak Prabowo di kemudian hari.
Itu yang kita khawatirkan gitu kan. Karena yang Bang Refli ini sebut tadi orang-orang yang katanya dikriminalisasi oleh Bapak Jokowi, mereka bukan menyuarakan suara-suara kritis, tapi mereka menyuarakan suara-suara yang miris. Yang mungkin nanti dicontoh oleh generasi-generasi kita gitu kan. Kita juga tidak menginginkan kedepannya itu ada tipe-tipe selanjutnya, ada Roy Suryo selanjutnya gitu. Ada Rismon part 2, ada Rijal Padilah part 2, Kurnia part 2 dan sebagainya gitu kan. Jadi pemerintah menurut saya harus memberikan efek jerak kepada mereka gitu ya, kepada teman-temannya Bang Refli gitu. Bang Refli nggak tahu kemarin itu ada mahasiswa ITB loh yang sudah menyebarkan sebuah meme yang sangat menjijikan sekali, foto Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ya, dibuat kissing gitu kan. Dan apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa mereka dikriminalisasi hanya karena sebuah meme yang diunggah di media sosial. Dan para mahasiswa ini merasa kecewa dengan pemerintah yang membungkam suara-suara kritis. Lalu itu gambar meme Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo yang disebar di media sosial dalam keadaan kissing, itu ada hubungannya dengan kritik. Seperti itu kalian cara mengkritik pemerintah gitu kan. Nah, kita lanjut simak tanggapan dari Ibu Yohana terhadap statement dari Refli Harun seperti apa? Refli Harun bilang, satu aja yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi. Selama orang ngomong dibebaskan, maka negeri ini menjadi negara baldatun, toibatun, warokbun, gofur. Refli, kalian ini ya sudah terlalu bebas berbicara, sehingga kalian tak bisa lagi membedakan mana kritikan, mana fitnahan. Habis itu gak usah bawa agama lah kau, ya. Katanya kau pakar hukum, tapi kau bengaknya minta ampun. Kritikan sama fitnahan aja kau gak ngerti kau. Kata si Refli lagi. Tetapi kalau orang ngomong dikriminalisasi, diancam dengan hukuman 12 tahun seperti Roy Suryo, Tifa dan Sianipar. Refli, orang itu bukan ngomong, orang itu fitnah. Cocoknya 20 tahun pun, bukan 12 tahun. Biar ada efek jerah. Kata dia kan, maka disitulah kemudian bencana demokrasi. Bencana demokrasi kalian yang buat sendiri. Demokrasi kebablasan, memfitnah sana sini. Dikit-dikit kriminalisasi. Kau sadar diri, yang kalian kriminalisasi itu adalah Joko Widodo. Bukan si Roy, si Tipa, ya, si Panci. Udah jelas-jelas mereka tukang fitnah. Mau kau bela pula lagi. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua tidak pernah terjadi di era pemerintahan Prabowo. Ada aktivis yang ditangkap, dikriminalisasi hanya karena ngomong dan berpendapat. Ini bukan ngomong dan berpendapat, ini fitnah. Udah aku bilang sama kalian, jangan belajar agama sama HP palsu. Sama HP palsu kau belajar agama ya kayak gitu, fitnah. Ya kan? Kau bilang itu pendapat. Tapi dalam Islam fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Paham kau? Karena ya kan fitnah itu dosa besar dalam Islam. Ya? Mantap, Bu. Dapat merusak reputasi orang, membuat keributan, mengancam keamanan seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Ya, ketenangan rakyat Indonesia. Kalianlah sebenarnya yang perusuh di negara Republik Indonesia ini. Gak usah kau bela-bela lah. Orang salah kau bela. Habis itu bawa agama. Negeri kalau mau menjadi negara baldatun, taibatun, warokbun, gofur. Kalau negara Republik Indonesia ini ya mau menjadi negara baldatun, taibatun, warokbun, gofur, orang-orang seperti kau ini dan kelompok kau itu ya dimusnahkan di Indonesia ini. Baru Indonesia ini aman. Selama ini yang bikin keributan kan kawan-kawan kau. Kau lah termasuk satu. Tuh kawan kau si Habib. Dikit-dikit kriminalisasi. Gak sadar diri kau. Kau yang mengkriminalisasi Pak Jokowi. Kau bilang ya kan. Kawan kau dikriminalisasi. Fitnah dijadikan kritik. Kok bisa kau jadi pakar ahli hukum? Tapi pemikiran kau itu gak nyambung sama sekali. Karena apa? Karena kebencian.
kebencian kau sama Pak Jokowi karena kau 2 kali dipecat di zaman Joko Widodo, itu makanya kau sakit hati sampai sekarang. Kusarankan sama kau, perbaiki hati kau, belajar agama kau lagi sama ustadz di Indonesia ini yang bisa menjadikan kau menjadi lebih baik. Bukan fitnah aja. Fitnah kau bilang ya pendapat. Muak nengok kalian ini lama-lama. Udah jelas-jelas si Tifa, Rismon, Panci salah. Kau bela pula lagi. Kenapa nggak kau aja ikut sekalian? Ya, aku minta jangan 12 tahun lah, 20 tahun bila perlu, biar ada efek jerah. Iya, saya baru ingat ya bahwa Refli Harun ini adalah pakar hukum ya. Sorry ya Bang Refli. Ya, jadi Bang Refli, masa sih Bang Refli ini nggak bisa membedakan mana itu kritikan, mana itu fitnah, ya mana itu ujaran kebencian gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa, dan siapa itu satu lagi Rismon itu ya, kan mereka ini belum menguji secara forensik ya ijazah Bapak Jokowi ya, yang berupa foto yang mereka temukan di media sosial. Tapi mereka itu narasinya di media sosial sudah kemana-mana ya, melanglang buana gitu kan, dengan prasangka-prasangka buruknya terhadap Bapak Jokowi gitu kan. Nah, itu merupakan suatu ujaran kebencian yang mereka sebar di media sosial gitu kan, untuk menggiring opini masyarakat agar turut juga untuk mempercayai narasi-narasi mereka yang belum terbukti gitu loh. Nah, jadi ketika mereka ini sama Bapak Jokowi dilaporkan, Bapak Jokowi ambil langkah hukum, kok bisa-bisanya kalian ini menilai bahwa ini merupakan suatu kriminalisasi ya terhadap suara-suara kritis. Ini bukan suara kritis ya, saya katakan sekali lagi ini suara miris ya. Mirisnya kenapa? Karena ini adalah ujaran-ujaran kebencian, fitnah, dan tuduhan-tuduhan tak berdasar ya, tuduhan-tuduhan tiada bukti, tidak sesuai dengan fakta, tapi dianggap sebagai suara-suara kritis dari aktivis gitu ya. Dikasih kebebasan berpendapat tapi malah kebablasan kan. Ya, dan saya juga paham kok Bang Refli juga menilai ini sebagai kriminalisasi karena Bang Refli juga kan ada di satu kolam yang sama ya. Ada di satu kumpulan yang sama, dan kebetulan yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi itu merupakan rekan-rekannya Bang Refli. Jadi ya dapat dimaklum sih Bang Refli ini membela abis-abisan ya ketika sosok ini yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi ya. Karena Pak Rizal Fadila katanya jadi saksi teman-teman ya, bukan jadi tersangka ya dalam laporan Bapak Jokowi. Itu pun gak jadi dipanggilnya karena ketabrak motor katanya. Itu pun belum jelas tuh apakah itu fakta ketabrak motornya atau hanya sekedar drama gitu kan. Nah, jadi harapannya Bapak Jokowi ini mengambil langkah hukum, jangan setengah-setengah Pak ya. Selesaikan Pak ya. Kalau bisa mereka-mereka ini sampai pakai baju oranye apabila mereka terbukti bersalah gitu kan. Beri efek jerak gitu kan. Setidaknya berkuranglah orang-orang yang selalu bikin rusuh NKRI ini gitu kan. Nah, mungkin sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Nah, saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.